Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua umatnya yang senantiasa mengikuti apa yang telah dibawa dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, salah satu bulan atau satu-satunya bulan yang penuh dengan amal kebaikan. Kita bisa melakukan hal-hal yang kemudian meningkatkan kualitas keimanan dan menambah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh ampunan ini, bulan Ramadan, kita bisa berusaha untuk kemudian membersihkan diri kita dari segala keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Kita memiliki suatu kewajiban, kita memiliki suatu adab terhadap diri kita sendiri, supaya diri kita memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, salah satu adab kemudian bagaimana bisa kita membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yaitu yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan mengakui segala kesalahan kita, segala dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan yang penuh maghfirah ini kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa kita lakukan atau adab terhadap diri kita adalah muraqabah. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana kemudian amalan yang kita lakukan itu menjadi terkontrol, akan menjadi sebuah rem supaya kita tidak lepas dari hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap terjaga, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencatat amal kebaikan maupun amal buruk kita. Maka ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan,
ketika ditanya apa itu ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu beribadahlah engkau seolah-olah melihat Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, tapi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berkaitan dengan itu di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan amal, penuh dengan berkah, serta penuh dengan ampunan, marilah kita berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang kemudian bisa membatalkan atau merusak pahala puasa kita. Sehingga ketika kita mampu menjaga, maka kita harapkan itu semua menjadi ampunan bagi kita, menjadi penghapus dosa bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang disucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu muhasabah. Kita berusaha untuk memuhasabah diri kita sendiri. Karena ketika kita mampu dan sadar untuk memuhasabah diri kita, kita akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketika kita sadar kita belum bisa, ketika kita sadar kita belum paham, ketika kita sadar ibadah kita belum baik, maka kita akan berusaha untuk meningkatkan itu semua. Sehingga kesadaran-kesadaran tersebut dengan evaluasi diri dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mujahadah. Di bulan yang penuh dengan amal ini, kita berusaha untuk bermujahadah, yaitu mujahadah bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah melawan kemalasan kita yang pada hakikatnya sifat manusia itu atau nafsu manusia itu mengarah dan mengajak kepada kemalasan. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengingatkan innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu manusia atau jiwa manusia itu mengarahkan kepada yang buruk-buruk. Tapi bagaimana kita sekuat tenaga sebisa mungkin untuk mengalihkan itu semua dan mengarahkan perbuatan kita, amalan kita menjadi perbuatan yang baik-baik. Tentunya banyak sekali atau bahkan mayoritas manusia sukanya berleha-leha. Akan tetapi apakah kita sebagai orang yang beriman akan senantiasa dan terus berleha-leha sehingga tidak melakukan sebuah pergerakan dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Maka kita berusaha bermujahadah. Mari bersama-sama di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan amal kebaikan ini, kita tingkatkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak di penghujung 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa. Salah satu doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana atau doa apa yang bisa kami bacakan ketika terjadi malam Lailatul Qadar, yaitu berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang pemberi maaf. Engkau menyukai orang-orang yang meminta maaf, orang-orang yang meminta ampun kepadamu. Maka ampunilah aku. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita berusaha untuk memaksimalkan permohonan ampun kita di bulan yang penuh ampunan ini, sehingga prestasi ataupun kemudian nanti outputnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika kita menjalani ibadah puasa maupun sholat malam, qiyamul Ramadan atau yang sering disebut tarawih, menjadi
wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menjadi orang yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang nantinya rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika penyesalan itu sudah tidak di dunia lagi, penyesalan itu kita dapatkan di alam akhirat, maka tidak ada gunanya penyesalan kita. Bahkan taubat kita ketika nyawa kita atau nafas kita sudah berada di kerongkongan, sudah berada di tenggorokan, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah atau pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih Allah titipkan ruh, titipkan nyawa kita di dunia ini, maka berusaha semampu kita, semaksimal kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian nanti akan menjadikan diri kita bahagia di dunia, maupun lebihnya lagi adalah di akhirat, yang akhirat itu sifatnya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan sifatnya kekal abadi. Mungkin itu saja pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak khilaf dan salah, kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.